Meskipun kalian tidak sempat membuat bullet journal karena sibuk atau karena sakit atau hal lainnya, salah satu alternatif yang biasa saya gunakan dan ini sangat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Harsma Project, masih bersama aku Eki. Nah, mungkin di video kali ini aku mau sedikit cerita kenapa aku belum upload video bullet journal untuk Maret sama April, apalagi ini udah bulan April dan udah masuk ke bulan puasa. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Dan sebenarnya di video ini aku mau klarifikasi dulu sama teman-teman yang sudah menunggu dari bulan kemarin itu untuk launching komunitas bullet journal-nya. Kita mengalami beberapa kendala, salah satunya itu di bulan Maret semua tim yang akan terlibat dalam proses launching dan pembuatan komunitas itu sedang sakit. Ada satu orang positif COVID dan yang lain itu cukup bergejala meskipun tidak dinyatakan positif karena memang belum tes, tapi karena gejalanya mereka hampir sama, jadi akhirnya kita semua itu isolasi mandiri di rumah masing-masing dan tidak sempat untuk mengurus kegiatan launching untuk komunitas bullet journal ya. Aku pribadi dan teman-teman aku pribadi mewakili teman-teman dari tim pengurus untuk pembentukan komunitas ini tuh meminta maaf karena kita belum bisa launching sampai bulan April ini, apalagi di April sudah masuk ke bulan puasa, dan oleh karena itu juga salah satu alasan kenapa pas bulan Maret itu benar-benar tidak sempat juga untuk ngejurnal karena pertama sakit, terus hektik juga masalah pekerjaan itu cukup banyak karena bulan Maret tuh kayak saya ngerjain project dan project itu terakhir di bulan Maret, jadi betul-betul waktunya lebih banyak difokuskan untuk mengerjakan project tersebut yang akhirnya membuat bullet journal desainnya tuh jadi tidak sempat dilakukan. Karena intronya sudah terlalu panjang, jadi kita langsung ke intinya aja. Jadi di video kali ini tuh untuk menjelaskan ke teman-teman salah satu alternatif yang bisa kalian gunakan untuk tetap bisa memanage waktunya meskipun kalian tidak sempat membuat bullet journal karena sibuk atau karena sakit atau hal lainnya yang membuat kalian tidak bisa membuat bullet journalnya ataupun mendekorasi bullet journalnya. Aku punya salah satu alternatif yang biasa saya gunakan dan ini sangat efektif untuk tetap bisa mengatur waktu ataupun timeline kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, itu jadi ini adalah konten kalender sih. Jadi ini adalah kalender yang di print sendiri. Ini aku pakai dari bulan Maret karena pas bulan Maret itu memang tidak sempat sama sekali untuk membuat bullet journal, dan di sini bisa kalian lihat kalender-kalendernya. Nanti akan aku kasih lebih jelasnya dan menjelaskan juga bagaimana cara penggunaannya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini tuh ada kalender, dan kalender ini tuh aku bikin di Microsoft Word dan di print, jadi gampang banget bikinnya, dan ini aku bikin per bulan gitu. Sebenarnya ini juga aku udah pakai dari bulan Januari, tapi aku Januari sama Februari itu masih sempat ngejurnalin juga, jadi yang ini mostly itu untuk hal-hal yang penting aja yang aku gunakan. Jadi karena ini ditempel di kamar atau kayak dijepit gitu di kamar, digantung, jadi bisa aku lihat kalau misalkan pengen mau lebih detailnya akan aku buka yang ada di buku. Itu yang tadi aku bilang bahwa yang ada di sini tuh cukup yang penting-penting dan yang memang sangat urgent untuk diingat karena aku juga pelupa anaknya, jadi perlu banget untuk menulis setiap hal yang
tidak boleh sampai di skip. Misalnya ini tuh setiap jam 7 malam di tanggal 1 di sebenarnya di hari Selasa, Rabu dan Kamis itu aku ada em, apa kelas bahasa Korea jam 7 malam via Zoom. Jadi ini aku tandai pakai warna-warna yang bisa langsung aku kenali. Untuk warna-warninya sendiri itu bebas ya, teman-teman bisa pilih warna yang disukai dan bisa membuat keterangan sendiri. Misalnya di sini untuk kelas bahasa Korea aku pakai warna ungu, terus yang misalnya ini tanggal 15 ada ujian, aku pakai agak warna pink tapi ada warna ungunya juga, hanya menandakan bahwa ini itu kelas bahasa Korea. Kemudian ada juga yang kayak kalau misalkan aku mau belajar in daily life, aku kasih warna yang kuning. Itu warnanya seperti yang aku bilang itu bisa kalian pilih sendiri dan bisa kalian tetapkan sendiri mau konsepnya seperti apa warnanya, apakah per subjek itu beda warna atau misalnya kalian menentukan per subjek atau per satu kegiatan. Misalnya ini study Koreanya saya bikin warna yang berbeda karena beda kegiatan meskipun subjeknya sama, atau bisa juga sebenarnya sama-sama aja warnanya bisa disamakan, cuman dikasih keterangan aja karena yang paling penting nanti itu apa yang sudah kalian tandai itu tergantung dari keterangan yang kalian tulis. Kemudian di sini misalnya tanggal 24 ada kalian bisa kasih satu warna seperti yang aku bilang bisa satu warna terus nanti tinggal ditulis beberapa keterangan di tanggal tersebut, atau bisa juga kayak yang aku pakai ini ada dua warna jadi bisa langsung saya kenali bahwa di sini tuh ada dua kegiatan yang berbeda, ada satu les bahasa Korea dan satu ada training kayak gitu. Pemilihan warnanya bisa juga kalian per seberapa penting satu kegiatan. Misalnya untuk yang penting warna apa, urgent tapi nggak terlalu penting, atau yang kayak penting tapi nggak urgent, atau yang penting dan tidak penting dan tidak urgent sama sekali, itu juga bisa kalian jadikan sebagai salah satu patokan untuk memilih warna. Jadi sekarang terserah kalian mau memilih konsepnya yang seperti apa, yang jelasnya kalian bisa memahami apa yang sudah kalian tandai. Seperti itu. Nah, kalau sekarang ditanya seberapa efektif sih ini untuk mengatur jadwal, menurut aku ini yang paling efektif di antara semuanya, meskipun bullet journal itu juga efektif karena masing-masing orang punya preferensi yang berbeda ya. Jadi, selain aku bikin jurnal, kalau misalkan memang sangat-sangat tidak sempat, ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa tetap mengingat jadwal-jadwal yang akan aku lakukan karena saya juga anaknya pelupa, jadi butuh sekali yang namanya jadwal pengingat. Dan karena itu saya membuat bullet journal dan kalau nggak sempat jadinya pakai yang gini. Sebenarnya pakai dua-duanya lebih bagus karena di bullet journal juga itu digunakan selain untuk mengatur, bullet journalnya digunakan juga sebagai kegiatan yang menyenangkan, buat healing juga. Kalau misalkan lagi stres atau apa, kita bisa pakai kegiatan bullet journal ini sebagai kegiatan untuk merilis stres dengan cara entah itu menggunting, menempel, ataupun menggambar-gambar dan mendekorasi bullet journal kita sehingga imajinasi kita bisa tetap jalan dan melupakan sejenak hal-hal yang tidak ingin kita pikirkan. Untuk aku pribadi, aku menggunakan bullet journal itu sebagai me time supaya kayak ada waktu spesial, untuk bisa melakukan satu hal lain, satu hal baru, dan menjalankan imajinasi apapun yang ingin aku lakukan, kayak gitu. Jadi itu dia video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka video-video
yang tayang di Heart Small Project. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Kalau misalkan kalian punya requestan video yang ingin kalian request, kalian boleh taruh di kolom komentar. Nanti akan dicoba untuk membuatnya, tapi requestnya itu yang seputar tentang belajar dan bullet journal. Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.